Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Suhaila Mufidah dari kelas 1C Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Check it out. Yang pertama ada waktu. Waktu adalah serangkaian saat ketika proses suatu kejadian, perubahan atau keadaan saat berlangsung suatu benda, lamanya saat tertentu untuk melakukan sesuatu, sebuah kesempatan, tempo, peluang, ketika saat, keadaan hari dan saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia. Adapun pandangan waktu dilihat dari ilmu sosial ialah semua fenomena sosial terjadi saat tertentu dalam waktu. Semua proses sosial terjadi terus-menerus sepanjang waktu. Singkatnya, kehidupan sosial berlangsung dalam ruang waktu. Waktu seperti ruang yang melekat dalam tubuh interaksi sosial. Ciri umum waktu sebagai dimensi setiap fenomena sosial dan aspek perubahan sosial. Salah satu bentuk kaitannya yang terjadi adalah rentetan kejadian yang lebih dahulu dan yang kemudian menghubungkan peristiwa dalam satu mata rantai atau proses terjadi pada waktu tertentu. Inilah yang disebut kelekatan waktu. Satuan waktu yang diakui secara universal ialah bulanan, yang didasarkan atas peredaran bulan selama 29 atau 30 hari. 5 hari di bagian tertentu di Afrika dan Amerika Tengah. Dasar penentuan 1 minggu ditemukan dalam berulangnya hari pasar dan pekan raya. Peralatan teknis pertama untuk menyatakan atau menandai mengukur waktu berasal dari Babilonia dan Mesir pada ribuan tahun sebelum Masehi. Sejarah menyatakan adanya temuan jam di Eropa pada tahun pertengahan abad ke-14 Masehi. Penggunaan jam atau arloji pada saat itu terbatas, hanya untuk kalangan orang kaya. Namun pada abad ke-19, produksi arloji diproduksi secara massal oleh pabrik di Swiss dan AS. Jam dan arloji memungkinkan memisahkan waktu dari kejadian alamiah atau kejadian sosial dan untuk memperkenalkan satuan waktu konvensional yang sama dan mudah dihitung. Lalu ada pula pandangan mengenai waktu dapat dibedakan berdasarkan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, tingkat kesadaran akan adanya waktu. Yang kedua, kedalaman kesadaran tentang waktu. Dan yang ketiga, penekanan pada masa lalu atau masa mendatang. Yang kedua ada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang atau bahkan akan hilang. Lalu ada upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga, merawat, serta melestarikan lingkungan hidup. Dan upaya ini dilakukan pemerintah melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan berkelanjutan. Berikut ini beberapa contoh tentang dampak negatif pembangunan berkelanjutan, antara lain, yang pertama, banyak pengembangan sumber daya air telah menimbulkan masalah kesehatan. Yang kedua, pencemaran udara oleh mobil banyak terdapat di kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Medan. Yang ketiga, pencemaran oleh limbah industri makin banyak diberikan di banyak daerah. Namun ada juga beberapa contoh tentang dampak positif pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran. Yang kedua, perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Yang ketiga, perindustrian memperbesar kegunaan bahan mentah. Yang keempat, usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerja bagi penduduk. Yang kelima, mengurangi ketergantungan negara pada luar negeri. Dan yang terakhir, dapat merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang industri. Selanjutnya, ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan antara lain, yang pertama, dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki serta yang akan timbul di kemudian hari. Yang kedua, memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan. Yang ketiga, meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Selanjutnya ada prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada pemerataan dan keadilan sosial, yang kedua menghargai keanekaragaman, dan yang terakhir menggunakan pendekatan integratif. Yang ketiga atau yang terakhir ada perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan terus berubah. Lalu ada proses terjadinya perubahan sosial. Yang pertama ada difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Yang kedua ada akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat. Lalu yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang terakhir ada akomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Lalu yang terakhir ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada evolusi dan revolusi, yang kedua ada direncanakan dan tidak direncanakan, dan yang terakhir ada perubahan kecil dan juga perubahan besar. Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.